Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudhistira Mahendra Herianto dengan NIM A11 2023 14932. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tentang container orchestration, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu container orchestration dan juga Docker Swarm. Nah, pertama-tama container orchestration adalah proses otomatisasi untuk mengelola siklus hidup kontainer. Jika diibaratkan kontainer itu adalah para pemain musik yang handal, maka container orchestration itu adalah dirjen atau konduktor orkestranya. Tanpa dirijen, setiap alat musik tentu mungkin bunyi sendiri-sendiri tanpa arah. Nah, secara umum, sistem orkestrasi ini bertanggung jawab atas beberapa hal krusial. Yang pertama yaitu provisioning dan deployment, yaitu mengatur di server mana kontainer harus dijalankan secara otomatis. Kemudian ada scaling, yaitu menambah atau mengurangi jumlah kontainer secara instan sesuai beban traffic. Kemudian ada health monitoring, yaitu memantau kesehatan kontainer. Jika ada yang mati, sistem akan otomatis membuat kontainer baru sebagai pengganti atau auto healing. Kemudian ada load balancing, yaitu membagi rata beban traffic jaringan ke seluruh kontainer yang aktif agar tidak ada server yang kelebihan beban. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu Docker Swarm. Nah, untuk Docker Swarm sendiri adalah alat container orchestration bawaan yang sudah terintegrasi langsung di dalam Docker. Nah, keunggulan utamanya ini adalah kesederhanaannya. Kita tidak perlu menginstal platform tambahan yang rumit jika sudah familiar dengan perintah Docker standar. Nah, Docker Swarm ini mengubah sekumpulan mesin, baik virtual maupun fisik, menjadi satu kesatuan yang disebut Swarm Cluster. Di dalam cluster ini terdapat dua peran penting yang tercermin dalam modul yang diberikan di Kulino. Yang pertama yaitu Manager Node atau Container Manager. Otak dari cluster yaitu bertugas menerima perintah, kemudian mengatur strategi distribusi, memantau kondisi cluster, dan juga memberikan instruksi ke node lain. Kemudian ada worker node yaitu container worker 1 dan juga worker 2. Itu adalah otot dari clusternya sendiri. Tugasnya murni menerima dan menjalankan kontainer atau dispute task yang didelegasikan oleh manager node. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke dalam pembuatan cluster orchestrationnya. Baik, kemudian ini untuk praktek dari container orchestrationnya. Di sini sudah saya SSH di command prompt, kemudian kita ketik ke berikan perintah sudo docker swarm init save advertise add 192.168.56 kemudian 10 seperti ini. Ya, kita sudah mendapatkan token di sini. Kemudian tokennya kita salin seperti ini. Kemudian kita beralih ke SSH di container worker satunya. Kita berikan perintah sudo, kemudian tokennya kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah join. Kemudian kita lakukan hal yang sama di container worker 2. Sudah join.
Setelah itu kita akan coba memastikannya di container manager bahwa container worker satu dan juga container worker 2 sudah join. Kita berikan perintah sudo docker not ls seperti ini. Di sini statusnya sudah ready semua, kemudian available-nya aktif. Kemudian kita akan berikan perintah untuk container manager, yaitu sudo docker run it rm ini, kemudian enter aja. Kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah muncul application setup, kita enter aja, kita biarkan default, kita tunggu prosesnya.
Karena di sini masih flat, kita akan coba cek bahwa ini sudah berjalan lebih. Dan di sini Swampit app-nya masih 0/1, kita tunggu. Nah, kemudian ini sudah satu persatu untuk Swampit app-nya. Kemudian kita akan buka di browser dengan mengetikkan http seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ke admin. Kemudian untuk passwordnya Udinus 2025 Jaya. Seperti ini. Kemudian kita akan klik admin.
Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam dashboard Swampit ini untuk tampilan dashboardnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian stocks. Di sini ada Swampit ini, kemudian service seperti ini, kemudian task ada seperti ini, kemudian di notes ada seperti ini. Sekian untuk presentasi pembuatan Swampit pada container orchestration. Apabila ada kesalahan kata atau cara pembuatan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.